andai kata dia tetap jadi bang. Nah, negara ini kira-kira menurut abang dibuat kemana bang? Ini dia yang membingungkan. Artinya begini, andai menang, kita sih nggak mengharapkan, karena kalau Ya kan kalau kecurangan, bang. kalau Tanda-tanda curangnya udah banyak. hak anak Anda begitu menyampaikan. Yang jelas ini perspektifnya objektif, bahwa ketika andai menang, mudah-mudahan nggak menang, Ya. karena ingin melanjutkan daripada sistem Jokowi. Dia kan menyatakan, Ya. saya akan meniru gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi, ya kan, on the track, ya kan, dia mau ikuti, berarti bukan perubahan, ya mudah-mudahan nggak menang, tapi andai menang kan gitu, ya ini dia suri tauladannya. Menang bohong lagi dong, ikut bohong dong dia. Suri tauladannya ini yang sulit diikuti untuk secara edukasi tadi. Ya, jadi cawapres milenial ternyata ijazahnya cuma D1. Oh, gitu. Kan begitu. Bukan S2, bukan S1. Satu ya secara ini kursus. Bahkan dokter Tipa itu sampai Oke. Bang, gimana bang soal debat capres bang? Ini kok kelihatannya kok Prabowo kok beda banget sama tahun 2019 bang? Bedanya di mana tuh maksudnya? Ya kok terkesan kayak lucu-lucuan doang gitu bang. Jadi begini, sebetulnya lucu-lucuan kalau menurut saya secara psikologi ingin membuang beban mental, karena pada saat debat itu sama juga dia diadili oleh atau ditelanjangi oleh Ganjar dan Anies capres. Jadi karena disinggung di situ tentang hak asasi manusia, kasus penghilangan orang yang tidak ditemui 13 orang aktivis. Bagaimana seandainya beliau menjadi pimpinan, apa yang dilakukan, dan bagaimana pertanggungjawabannya ketika orang tua anak-anak yang hilang itu atau aktivis yang hilang tersebut menanyakan di mana jasadnya, mereka kepingin ziarah. Itu kan udah suatu membuat dia kebingungan. Alhasil dia ya harus dijawab dengan bercanda-bercanda, beban moral itu. Dan juga termasuk Ganjar ini terlalu tendensius katanya, ya kan? Sebetulnya itu nggak tendensius, itu wajar-wajar aja bagaimana selaku pimpinan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM tersebut, kan gitu, yang retroaktif sifatnya. Jadi nggak ada daluarsa khusus pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Oke? Iya. Nah, dilihat dari kemarin tuh saya jalan ke Jogja bang. Itu ada spanduk namanya spanduk Prabowo Gibran Gaspol, Gemoy Asoy Santuy. Ini kok seolah-olah kok rakyat kok kayak nggak ada gimana gitu ya, nggak ada visi misi gitu bang. Gimana bang? Itulah, kita punya hak semuanya karena itu kan calon wakil presiden, calon pimpinan nomor 2 di negara ini, sehingga kita memang boleh berpendapat. Nah, salahnya di sini adalah harusnya ini kita bicara edukasi. Harusnya Gibran menyesuaikan dengan ilmu yang dimiliki oleh Prabowo. Kita akui jam terbang politiknya, ya kan? Pangkat di TNI-nya, di partainya, ya kan? Sementara Gibran hanya seorang anggota partai biasa di PDIP. Jadi seperti itulah, harusnya dia mengimbangi ilmunya Prabowo. Dia wajib meningkat ilmunya. Oh gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, karena dia calon wakil presiden. Bukan Prabowo yang menyesuaikan diri, beradaptasi kepada yang orang dianggap kurang ilmunya. Kurang ilmu dari mana ya? Kita bisa lihat di media sosial, dia begitu amat dikecilkan, disudutkan. Karena yang membuat hinaan itu perilakunya Gesang sendiri, seperti yang kemarin, ya kan, ngipas seperti orang sedang
support pertandingan Iya, iya. badminton atau voli, ya kan? Padahal dia seorang cawapres. Nah, itulah jiwa kekanak-kanakannya masih nampak. Nah, ini artian kata ilustrasi, sehingga Prabowo harus mengimbangi kekanak-kanakannya, tanda kutip, si Gibran. Gitu, Om. Gitu ya. Nah, Jadi kalau seandainya, andai kata dia tetap jadi, Bang. nah, Nah, negara ini kira-kira menurut Abang dibuat kemana, Bang? ini dia yang membingungkan. Artinya begini, andai ini ya, andai menang, kita sih nggak mengharapkan, karena kalau Ya kan kalau kecurangan, Bang. nah, kalau Tanda-tanda curangnya udah banyak. nah, hak anak Anda begitu menyampaikan. Yang jelas ini persepsinya objektif bahwa ketika andai menang, mudah-mudahan nggak menang, Ya. karena ingin melanjutkan daripada sistem Jokowi. Dia kan menyatakan, Ya. saya akan meniru gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi, ya kan, on the track, ya kan, dia mau ikuti, Ya. berarti bukan perubahan, ya mudah-mudahan nggak menang. Nah, tapi andai menang kan gitu, ya ini dia suri tauladannya. Menang bohong lagi dong, ikut bohong dong dia. Nah, suri tauladannya ini yang sulit diikuti untuk secara edukasi tadi. Nah, ya, jadi cawapres milenial ternyata ijazahnya cuma D1. Oh, gitu. Kan begitu. Bukan S2, bukan S1. Satu ya secara Ah, ini oke. kursus. Nah, bahkan dokter Tipa itu sampai penasarannya sampai ke Australia. Nah, Roy Suryo menyatakan, ex-Menpora pada zaman SBY menyatakan bahwa itu sekolahnya udah tutup. Itu legalisirnya kemana itu? Nah, betul. Hah? Udah tutup. Dan di administrasi atau di arsip Arsip. atau apa istilahnya, apa tempat arsip itu, bro? Arsip itu Ya. Arsip. dokumennya nggak ada kata Roy Suryo Aduh. wisudanya. Jadi itu D1. Nah, kalau pengen legalisir nggak ada, mau kemana? Sementara ya kalau nggak diakui oleh perguruan tinggi aslinya yang ada di Inggris, saya lupa itu apa, Bradford ya. Nah, itu gimana? Berarti dia SMP levelnya, nggak sah secara hukum. Coba legalisirnya mau kemana? Coba legalisir lagi, mau kemana dia? Kalau benar kata Roy Suryo, itu tutup cabang itu ya, Branch University. Nah, itu tutup. Ini Singapura. Kemana itu? Syarat. Kalau nggak sah, Iya, syarat untuk menjadi cawapres kan SMA. legalisir ijazah kan. Paling nggak nantinya dia repot. Oh, betul. Kalau benar itu cabang dari universitas itu, dokumennya dia nggak ditemukan, sehingga sekalipun dia ke Inggris Betul. nggak diakui, nggak mau ngeleges, gitu loh. Petugas universitas yang di Bradford yang di Inggris itu, kalau mau pendapat saya seperti itu, dan ini pendapat lumrah, logika. Ya. Oke, Bang. Kalau tanda-tanda mulai dari MK terus data KPU bocor gitu kan. Nah, itu tanda-tandanya udah banyak ya. Nah, kayak tadi saya bilang tuh tanda-tanda kecurangan gitu. Andai kata rakyat sudah cerdas, ya kan? Rakyat itu sudah cerdas. Kalau cerdas sudah pastilah milih yang cerdas gitu kan. Nggak mungkin yang milih yang joget-joget tuh nggak mungkin. Apalagi Gitu ya? nonton bokep nggak mungkin lah, Bang. Ya kan? Nah, Oh ya, boleh hak pendapat itu. Iya. Itu dijamin oleh undang-undang. kecuali dari awal aturannya dia mainkan aturannya sesuai aturan. Jadi nada-nadanya udah curang. Iya. Nah, lagunya lagu curang. Lagu curang. Nah, karena memang begini, ada prinsip, ada gium hukum. Apabila suatu proses hukum, ini kan proses hukum, pemilu ini, penyelenggaraan ini nggak lepas dari hukum tata negara. Jadi ada kecurangan sejak awal, maka keadilan tidak akan ditemukan. Betul. Nah, mungkin prinsip Anda seperti itu dibenarkan oleh ada gium hukum. Nah, Pendapat contoh kan para ahli hukum. ini kan susah banget mencari keadilan, Bang.